Baik, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi kami, kita berjumpa lagi pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, yaitu kita melaksanakan kebaktian singkat kita. Saya harap kita semua di sini sudah membawa kita mulia kita masing-masing, dan kita berharap walaupun kita secara daring, kita melaksanakan kebaktian tidak mengurangi rasa hikmatnya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi lagu pembuka Gita Mulia nomor 28. Guru dan siswa-siswi kami sekalian, sebelum kita memulai ibadat kita, mari menandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi kami, Injil Yesus hari ini yaitu Lukas 11 ayat 47 sampai 54 mengatakan bahwa apa yang kita laksanakan memang benar, dan itu memang benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang mengatakan itu benar tetapi tidak melaksanakannya. Itu nanti kita perdalam waktu mendengarkan renungan. Agar layak kita melanjutkan ibadat kita ini, marilah kita merenungkan kesalahan kita dengan mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam-makam nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, renungan kita yaitu kita mendengar kalimat keras dalam Injil pada hari ini, yaitu celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Dan orang yang berusaha masuk ke dalamnya, kamu halang-halangi. Apa arti kalimat ini? Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang pandai. Mereka adalah kaum cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu, termasuk ilmu agama. Yesus mengkritik sikap hidup mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Lebih parah lagi, ketika orang lain ingin masuk, justru mereka menghalang-halangi. Ya, ini sesuatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang Farisi. Apa yang bisa kita renungkan dari sikap orang Farisi ini? Hidup kita dipenuhi dengan berbagai misteri, dan kita diberi rahmat oleh Tuhan untuk melihat bahwa kebenaran itu sudah diajarkan oleh guru. Ya, kita mungkin siswa, kita mendapatkan pengetahuan dari guru kita di sekolah ini, dan orang tua juga itu kita dapatkan suatu pengajaran yang benar di rumah, dan mungkin sesama kita, dan bahkan
pemuka agama, yaitu baik itu pastor ataupun suster yang kita jumpai ataupun pendeta. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Setelah kita diajarkan kebenaran, bagaimana kita melaksanakannya, itulah sebagai tugas kita. Yang sulit adalah bagaimana sesuatu yang teoritis benar-benar terwujud. Kita harus mampu menjadi motor penggerak untuk melaksanakan kebenaran-kebenaran itu, bukan malah menyesatkan orang dengan pengetahuan kita. Ya, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi kami, Injil hari ini diajarkannya itu bagaimana kita melaksanakan sesuatu kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Injil hari ini juga mengatakan bahwa pengetahuan kita itu harus kita wartakan, ataupun memang itulah yang terjadi. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian atau siswa-siswi kami, inilah renungan kita. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi kami, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, Injil Tuhan dan renungan. Dan apa yang kita doakan hari ini, marilah kita menyatukan semua doa-doa kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian ataupun siswa-siswi kami, marilah kita berdoa doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadat pada hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, guru dan teman-teman sekalian, sehubungan dengan ini dua rosario ataupun bulan Oktober, marilah kita berdoa mengucapkan 3 salam Maria dan kemuliaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, dengan ini berakhirlah perjumpaan kita hari ini dengan ibadat singkat kita ini. Marilah kita menutup ibadat kita ini dengan menandai diri kita dengan salib kemenangan
Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi lagu penutup Gita Mulia nomor 199.